8 amalan untuk menggapai surga. Yang pertama, saya ingatkan lagi surat Ar-Ra'd tadi, surat yang ke-13 ayat 20 sampai 23 menjelaskan ada 8 amalan untuk menggapai surga. Poin-poinnya saya sebutkan. Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Tidak mengingkarinya, tidak melanggarnya, tidak menyelisihinya sama. Satu, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya atau tidak menyelisihinya. Tanpa disebutkan orangnya, ya maksudnya adalah yaitu yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Apa bagaimana maksudnya? Nanti kita akan kaji. Jadi orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya atau melanggarnya, menyelisihinya sama. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Nah ini Bu, majelis kita ini niatkan ya, kita berkumpul ini tak lain tak bukan niatnya adalah sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah. Ini yang benar. Jadi jangan dibalik. Mau kemana? Cari ilmu, nuntut ilmu. Itu masih ya, nuntut ilmu itu ada beberapa hal niat. Karena buktinya kata dalam sadar jelaskan, barang siapa yang dia mencari ilmu, dia cari ilmu, tapi untuk kesombongan, untuk mendebat ulama orang yang alim, untuk dikatakan orang yang alim, orang yang solid, orang yang paham. Ya, apalagi tujuannya motivasinya untuk dunia, maka siap-siap dia masuk neraka. Maka kita berkumpul bertemu ini adalah sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu, mengkaji ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan bersilaturahim. Ya. Jadi pahalanya dari menuntut ilmunya dapat, pahalanya dari silaturahim pun juga ada. Yang kedua tadi adalah orang yang gemar silaturahim. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Ya. Hari ini sudah banyak loh yang nggak takut kepada Allah, Bu. Akhirnya melanggar-langgar, akhirnya menabrak-nabrak, menghalalkan segala cara, memalsukan ini, memalsukan itu. Na'udzubillah nih. Apakah dia lupa dulu dia, orang bilang gini, kebahagiaan dalam rumah tangga itu salah satunya adalah karena niatnya adalah mencari ridha Allah, ibadah, dan yaitu saling mencintai karena Allah. Tapi kenapa kok banyak rumah tangga yang terjadi perceraian gara-gara ekonomi? Ini bukan gara-gara nggak ikut, gara-gara ekonomi, gara-gara nggak bersyukur dengan karunia yang Allah berikan. Kalau disyukuri selesai sebetulnya. Memang Allah mencukupkan sekian kok, dan tidak usah macam-macam. Syukur itu kan bertambah-tambahnya kebaikan yang kita lakukan. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, Allah kata berkat karunia-Nya, kufur, kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Yang keempat, ya, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Takut dengan perhitungan yang buruk. Nah, bagaimana maksudnya nanti? Takut dengan perhitungan yang buruk. Nah, nanti Bunga Marba kedondong, sabar dong. Ya sabar ya, 1 tahun nggak ketemu kok ya kita, masya Allah. Iya, 1446 sekarang 1447 kok Bu. Itu kan berarti betul-betul 1 tahun itu. Ya. Kemudian yang kelima, number 5, orang yang sabar. Orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Sabar dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Bu, biasanya yang nggak sabaran itu istri atau ibunya anak-anak ya? Biasanya yang nggak sabar ya ibunya anak-anak atau istri ya? Bapaknya anak. Ini kan sudah sadar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Ya, akan ada yang gini Bu. Ada yang bilang gini Bu. Dulu tuh saat saya waktu belum ngaji, saya suka ngabaikan sholat. Suka gibah ngerumpi ngegosip.
suka ngedumel, suka ngungkit kebaikan, males lah dalam ibadah. Tapi alhamdulillah Ustaz setelah ngaji alhamdulillah tambah. Maksudnya tambah kebaikannya, masya Allah. Ya tambah kebaikan. Ini kan momentumnya semangat hijriah kan? Semangat hijriah kita. Ya. Harus Bu, nih sebelum saya lanjutkan, ya sebelum saya lanjutkan. Jadi kalimat tadi orang yang sabar dalam mencari mengharapkan ridha Allah. Bu, sebelum saya lanjutkan gini, hidup ini pilihan. Ya, hidup ini adalah pilihan. Mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau mau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu-gitu saja atau berubah tergantung kita. Makanya apa? Tentukan pilihan, hadapi kenyataan, kembalikan, sandarkan kepada Allah. Tentukan pilihan, hadapi kenyataan, kembalikan, sandarkan kepada Allah. Nikmat hidup ini. Jangan pernah merasa kuat, merasa hebat, merasa mampu. Jangan. Nanti kita yang lemah sendiri, kita akan jatuh malah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah, jangan sampai kehilangan Allah karena sesuatu. Ya. Penting itu Bu. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah, jangan sampai kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Ya, lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Memang jiwa kita harus kita paksa untuk ngaji, untuk sholat, berzikir, tahajud, duha, sabar, syukur, ya, berbagi rezeki, haji, umroh, ya. Itu semua tahajud contohnya. Tahajud itu kalau nggak kita paksain Bu, mau sampai kiamat ya nggak tahajud. Baca Quran juga kalau nggak dipaksakan ya nggak baca-baca. Tapi kalau sampai tiada hari tanpa membaca Al-Quran, itu sudah mulai tumbuh. Nanti bukan hanya tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tapi sekian lembar, atau nanti meningkat lagi sekian juz, atau nanti sekian menit, atau sekian jam. Itu mulai prosesnya harus begitu. Daripada kita langsung baca 3 juz, habis itu 1 tahun baru ketemu, kan kayaknya kurang etis juga, kurang elok juga ya. Baik, yang keenam, iqamati sholat, mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat. Yang keenam, mendirikan sholat. Ibu masih ingat nggak? Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan adalah terutama sholat zuhur. Ya. Sholat yang hendaknya betul-betul perhatikan terutama sholat zuhur. Sekali lagi sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya. Ya. Itulah sholat-sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan. Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ya. Islam hilang i-nya jadi Islam. Islam hilang s-nya jadi ilam. Islam hilang l-nya jadi isam. Artinya apa? Minimal orang Islam itu sholat yang 5 waktu itu terpenuhi. Minimalnya begitu. Naudzubillah dalik Bu. Udah miskin nggak sholat. Naudzubillah. Apa yang dibawa kalau begitu? Dan sombongnya orang yang miskin adalah kalau dia tidak sholat. Ya, sombongnya orang miskin itu kalau dia tidak sholat. Number 7, ya, yang ketujuh apa Bu? Yang ketujuh gemar mengeluarkan zis. Zakat, infak dan sedekah. Untuk zis itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak yang penting ikhlas. Ya. Biar banyak yang penting ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Sudah sedikit nggak ikhlas, jungkit-jungkit, najis dong. Naudzubillah. Dan yang kedelapan, wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Menolak atau membalas keburukan kejahatan dengan kebaikan. Menolak keburukan kejahatan dengan kebaikan. Menolak atau membalas keburukan kejahatan dengan kebaikan. Itulah 8 amalan untuk menggapai surga.